Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ketika manusia berada di dalam alam kandungan, usia 40 hari sudah ditentukan kapan lahirnya, siapa jodohnya, bagaimana nasibnya, dan kapan ia akan meninggal. Tentunya ketika manusia sudah lahir di dunia ini, banyak orang yang ingin hidup bahagia dunia dan akhirat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tausiah edisi Kamis 1 Maret 2021, saya akan menyampaikan tentang 4 tingkatan rezeki. Muslimin muslimat rahimakumullah. Setiap orang tentunya ingin memiliki rezeki yang berlimpah. Setiap orang tentunya dengan memiliki rezeki yang melimpah bisa membantu orang lain. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada orang yang dikehendaki. Orang yang bertakwa akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangkanya. Untuk itu kita perlu memahami yaitu 4 tingkatan rezeki. Yang pertama adalah mencari harta dunia. Itu adalah tingkatan rezeki yang paling rendah. Ternyata dengan berusaha berikhtiar mencari kehidupan dunia dengan banyak mencari harta, itu adalah merupakan rezeki. Rezeki sebenarnya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang sudah kita terima ini berupa harta, memang Allah menghendaki kita. Kalau sudah rezeki menjadi hak kita, maka tidak akan direbut oleh orang lain. Untuk itu tentang harta ini, Allah memberikan kesempatan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan melupakan kehidupan akhirat. Untuk itu dengan harta dunia yang dimiliki ini adalah merupakan rezeki yang paling bawah. Maka dari itu kehidupan di dunia hanya permainan belaka. Untuk itu ketika kita mencari rezeki dunia ini, malah kita niati hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang kedua adalah kesehatan. Ternyata kesehatan adalah merupakan tingkatan rezeki yang kedua, di mana ketika kita sehat, kita bisa melakukan apa saja. Sehat adalah suatu sikap yang mana kalau kita miliki, maka kita bisa melakukan amal ibadah, perbuatan yang terpuji, bisa berolahraga, menyantuni orang fakir miskin. Kita bisa pergi mencari nafkah, mencari harta benda, ke kantor, berjihad, berjuang di jalan Allah, ke masjid, sholat berjamaah, olahraga, makan enak, dan sebagainya. Yang jelas manakala kita senantiasa menjaga kesehatan dan kita tidak sakit, insya Allah itu adalah merupakan suatu rezeki. Banyak orang yang salah sangka bahwa kesehatan bukan rezeki. Salah itu, tapi kesehatan adalah merupakan rezeki
tingkat nomor 2 sehingga kita perlu menjaganya, jangan sampai kita sakit. Kemudian yang ketiga adalah memiliki anak yang soleh. Kita tahu bahwa dengan memiliki anak yang soleh, maka itu merupakan rizki kita yang nomor 3. Alangkah berbahagianya manakala kita sebagai orang tua memiliki anak yang soleh. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana menciptakan anak yang soleh, bagaimana mendidik menjadi anak yang soleh. Maka untuk mendidik, menjadikan anak yang soleh memang dimulai dengan melakukan pernikahan yang islami. Yang kedua, ketika sudah menjadi sepasang suami istri, maka ketika akan melakukan hubungan pasutri selalu berdoa. Ketika si istri hamil, maka suami istri tersebut perlu melakukan yaitu akhlakul karimah. Berikutnya, ketika lahir maka diadzani di telinga kanan dan diiqamati di telinga kiri. Kemudian ketika anak usia 7 hari diberi nama, diakikoi. Dan ketika anak berusia 7 tahun diajari untuk sholat. Ketika anak usia 10 tahun belum mampu sholat, maka dipukul dengan kata-kata. Begitu juga ketika anak usia 14 tahun, 20 tahun, 22 tahun, maka sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk selalu mengingatkan agar anak selalu melaksanakan yaitu sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ajak, perintahkanlah anak dan keluargamu untuk selalu melakukan sholat dan bersabarlah terhadap mereka. Dari itu, anak soleh adalah anak yang senantiasa sholat, yang selalu mendoakan sehabis sholat kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang keempat adalah mencari ridho ilahi. Ternyata ketika kita berada di dunia ini, yang kita cari adalah hanya mencari ridho ilahi. Apa artinya harta melimpah, pangkat jabatan, anak soleh, kesehatan? Kalau Allah tidak meridhoi, maka sia-sia. Untuk itu, dengan mencari ridho ilahi, insya Allah itu adalah rezeki tingkat tertinggi. Hingga pada kita niati apa yang kita lakukan, kita dasari hanya niat yang ikhlas. Ketika kita ikhlas, maka hanya mengharap ridho ilahi. Itulah tausiah yang harus saya sampaikan. Mudah-mudahan dan manfaatnya. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.